saya, serta menerapkan pasal 170 ayat 2 KUHP pidana dikarenakan ada rasa yang kurang enak atau faktor tidak senang terhadap saya, adik saya mau. Sidang lanjutan perkara penganiayaan dengan terdakwa David Nicholas dan William Charles kembali digelar di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri PN, Medan kemarin petang. Adapun agenda sidang yang digelar adalah pembacaan pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan David Nicholas dan William Charles maupun kuasa hukum kedua terdakwa Rahmat Romi Tampu-Bolon atas tuntutan jaksa penuntut umum JPU mengenai tuntutan 9 tahun penjara yang telah diterima kedua terdakwa. Di hadapan majelis hakim diketuai Immanuel Tarigan, David Nicholas dan William Charles yang dihadirkan secara online dalam pledoinya dengan tegas mengatakan tidak melakukan pengeroyokan terhadap Usop. Dikatakan terdakwa David Nicholas hal itu dapat dan bisa dibuktikan dari saksi-saksi yang hadir ke persidangan dengan jelas mengatakan kalau terdakwa David tidak memukul Usop. Bahkan jelas David Nicholas pada sidang sebelumnya Usop selaku saksi korban sendiri juga mengakuinya. Saya David Nicholas keberatan dijatuhi hukuman dengan pasal 170 ayat 2. Karena saya, David Nicholas terbukti tidak memukul Usop, ujar terdakwa David kepada majelis hakim Immanuel Tarigan. Dalam nota pledoi itu David Nicholas juga mengaku keberatan dengan dakwaan JPU yang mengatakan terdakwa ada menusuk Usop secara bersama-sama dan terus-menerus. Menurut terdakwa David, JPU tidak dapat membuktikan dengan alat apa terdakwa melukai Usop, luka mana yang disebabkan, dari arah mana menusuknya. CCTV jelas menunjukkan bahwa terdakwa David tidak terlibat dalam perkelahian dengan Usop. Sedangkan terkait menodongkan airsoft gun, itu karena terdakwa David untuk mencegah Usop melempar batu. Soal saya, David mengambil satu buah pistol warna hitam itu tidak benar. Yang sebenarnya adalah satu buah airsoft gun, ujar David. Di pledoi itu, David juga tidak menerima tuduhan yang mengatakan Vinson menyuruh David pulang ke rumah memanggil William. Karena hal tersebut tidak bisa dibuktikan. Dan saksi juga hanya menduga-duga dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengatakan secara pasti apa yang ucapkan David. Parahnya lagi, kata David, mereka tidak mengerti bahasa Hokkien dan asal membuat kesimpulan. Padahal David berinisiatif pulang ke rumah untuk mengambil HP agar bisa menghubungi orang tuanya dan menceritakan kejadian yang sedang terjadi pada saat itu. Dalam nota pembelaan terdakwa David juga terkuak keterangan yang ditulis dalam surat tuntutan tidak benar, karena Diki lah yang mendorong Vinson lalu mendorong David. Saya, David, yang didorong Diki setelah itu terjadilah keributan, itu juga tidak benar sama sekali. Yang sebenarnya terjadi adalah Diki mendorong abang saya, Vinson, lalu abang saya mendorong Diki kembali, lalu dia abang saya, Vinson turun dari sepeda motor. Setelah beberapa saat tiba-tiba Diki memukul Vinson dan Vinson membalas. Lalu Diki hendak memukul saya, David, dan dihalangi oleh abang saya, Vinson, jelas David. Sedangkan terkait William Charles mengayunkan samurai kepada Usop dan mengenai jari kelingking dan jari manis Usop itu tidak benar. Yang sebenarnya adalah Usop mencekik sambil mendorong William. Lalu William Charles menepis cekekan yang dilakukan Usop menggunakan lengan William agar cekekan tersebut lepas dari leher William Charles. Dan samurai tersebut tidak pernah kena jari Usop. Dari nota pembelaan itu William mengatakan bahwa David mengacung-ngacungkan airsoft gun kepada Usop itu tidak benar. Yang sebenarnya adalah David mengarahkan airsoft gun agar Usop tidak melempar batu ke arah kedua terdakwa. Begitu juga soal besi yang dipegang Usop sekira 1 meter. Yang sebenarnya adalah besi yang diambil Usop di dalam rumahnya sekira 1,5 meter. Setelah Usop membawa besi keluar dari rumahnya, lalu dia Usop memukul tiang listrik dan mengatakan kamu jangan dekat-dekat, kemudian saksi korban hendak memukul kepala terdakwa William Charles, itu tidak benar. Yang sebenarnya adalah setelah Usop keluar dari rumah membawa besi dan berjalan ke arah William. Melihat Usop membawa besi, David menghadang Usop agar Usop tidak mendekat ke arah William. Lalu setelah menghadang Usop, David berpikir Usop sudah tenang dan David pun berbalik dan kembali menuju ke arah William. Namun, tiba-tiba Usop lari ke arah William dan langsung mengayunkan besi tersebut ke arah kepala William sebanyak 2 kali dan William menangkis menggunakan tangan kiri lalu membalas Usop dan terjadilah perkelahian antara Usop dengan William. Disebutkan David, kalau di dakwaan JPU ada mengatakan Usop menangkis serangan dari William Charles itu tidak benar. Yang sebenarnya adalah Usop memang memukul William Charles menggunakan besi sehingga William Charles mengalami luka koyak dan lebam di sekujur tubuhnya yang dapat dibuktikan dari hasil visum. Dalam pledoi terdakwa William, semua saksi yang dihadirkan JPU ke persidangan menyatakan bahwa David tidak melukai Usop, maka pasal 170 ayat 2 yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Pantun Tampu-Bolon tidak sesuai dengan perbuatan kami.
Dari nota pembelaan itu terdakwa William mengaku memang ada melukai Usop dan terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal, namun kata terdakwa William kalau kejadian itu adalah 1 lawan 1 dan tidak ada pengeroyokan. David tidak melakukan kekerasan terhadap Usop. Yang Mulia juga sudah melihat fakta CCTV di mana saya, William, berkelahi dengan Usop 1 lawan 1 dan Usop yang berlari ke arah saya dan mengayunkan besinya duluan ke arah kepala saya dan mengenai tangan saya, ucap terdakwa William. Dalam surat tuntutan jaksa bagian kesaksian William Charles, David Nicholas yang mengatakan, Usop mencekik William sambil mendorong lalu dilerai oleh David dan Vinson. Setelah itu William membacok Usop, itu sudah dibalik-balik bukan fakta sebenarnya, yang benar adalah Usop mencekik William sambil mendorong. Urutan kesaksian saya yang benar adalah, Usop mencekik saya sambil mendorong lalu saya tepis lengan Usop menggunakan lengan kanan saya lalu dilerai oleh David, Vinson, dan Dede, bilang William. Dikatakan terdakwa William, banyak kesaksian yang diubah oleh jaksa di dalam surat tuntutan. Mohon Pak Hakim melihat kesaksian terdakwa William, yang sebenarnya dan bukan yang dibuat jaksa di dalam surat tuntutan. Saya, William, juga mendapatkan banyak luka dari perkelahian dengan Usop dan memiliki bukti visum yang konkret, begitu juga Vinson mendapatkan luka dari preman Diki dan memiliki bukti visum yang konkret juga. Bapak Hakim yang terhormat, ini kasus perdana kami dan kami juga korban dengan luka-luka. Mohon Pak Hakim mempertimbangkan fakta sidang ini, mohon kedua terdakwa. Tadi sebelum kita membacakan pledoi dari kita, dari tim penasihat hukumnya William dan David, terlebih dahulu tadi kita mempersilakan pembelaan dari kedua tersangka atau terdakwa yaitu David dan William. Jadi ada pun agenda kita pledoi hari ini, kita meminta kepada hakim ataupun majelis agar pasal yang ditentukan oleh jaksa tersebut adalah pasal yang bukan merupakan suatu perbuatan yang terunsur dalam pasal 177. Karena di dalam persidangan, fakta persidangan, baik saksi korban sendiri maupun saksi daripada saksi jaksa penuntut sendiri pun mengakui bahwasan perbuatan antara Usop Suripto yang dilakukan oleh yang berbaju putih. Nah, berbaju putih itu sudah difaktakan dalam persidangan itu adalah saudara William Charles. Dan tadi kita juga mendengar bahwa saudara William Charles itu ikut ke TKP bukan diajak abangnya. Bukan diajak abangnya David ataupun Vinson, tapi melainkan kemauannya sendiri akibat hal yang didengarnya itu yaitu ancaman dari preman. Nah, makanya dia ikut ke dalam TKP tersebut. Tapi sekali lagi kepada Hakim Mulia yang menangani perkara ini kami mengucapkan terima kasih karena surat kami juga untuk meminta kepastian hukum dan keadilan itu sudah diterima oleh Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Medan. Jadi kami penasihat hukum dan keluarga tidak meminta terdakwa itu dibebaskan, tapi kami meminta keadilan akibat pasal tersebut. Akibat pasal tersebut, kedua terdakwa merasa hak azazinya manusianya dihalangi atau tertutup. Maka kita sebagai penasihat hukum meminta juga sekali lagi kepada hakim yang menangani perkaranya memproses secara adil, melihat fakta persidangan, melihat hal-hal yang siapa di luar, siapa yang melakukan penyerangan, siapa yang apa. Jadi kami juga penasihat hukum sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Agar memvonis lebih ringan, kan itu. Nah, jadi kira-kira tuntutan atau vonis yang sebagaimana yang orang abang cocoknya Pak. Nah, cocok untuk itu. Iya, terima kasih kawan-kawan. Tadi sebagaimana yang disampaikan rekan Romi tadi bahwa adil. Karena fakta persidangan juga tidak ada menyebut keikutsertaan salah satu klien kita si David Nicholas. Itu fakta persidangan dan itu juga semua saksi-saksi yang dihadirkan jaksa menyebut seperti itu bahwa tidak ada keterlibatan dari David Nicholas dalam perkelahian ya. Iya, siapa William Charles kemudian David Nicholas Rome sangat jujur, kami apresiasi itu. Dia mengakui dan bahkan yang paling anyar di dalam persidangan dia sangat menyesal. David Nicholas kemudian juga William Charles itu sangat menyesal akibat peristiwa tersebut. Bahkan satu yang paling menarik mungkin bagi kita semua, apalagi kita ketahui nih ya, pemerintah baik pusat, daerah maupun kota kabupaten itu sudah berniat total untuk
memerangi premanisme di Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara maupun di Medan. Dan ternyata berdasarkan fakta persidangan juga bahwa salah seorang klien kita sebut bahwa ada peristiwa terlebih dahulu rupanya. Sebelum tanggal 17 ada peristiwa hukum terlebih dahulu. Apa itu tanggal 6 ya, tepatnya tanggal 6 Agustus. Di mana salah seorang abang mereka yang bernama Vincent pada saat melakukan aktivitas pindah rumah, lantas ada 4 orang meminta uang lantas dengan angka-angka yang luar biasa ya, 100.000. Kami pikir jelas pada saat itu Vincent itu keberatan memberikan uang 100.000. Jadi itu pun kita apresiasi, dia sampaikan udahlah kami hanya ada 10.000. Itu diserahkan Vincent, namun 4 orang itu salah satu 4 orang itu ternyata Diki Chandra. Salah satu dari 4 orang itu adalah Diki Chandra ya. Artinya apa? Artinya memang kami harap majelis hakim dapat membuka. Oke, untuk Ibu sendiri. Jadi semoga Pak Hakim bisa memberi keadilan yang seadil-adilnya buat anak saya. Gitu. Oke.